Ini saya masukkan dalam konten, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan kita kali ini. Oh, oke. Gimana nih ceritanya, Mbak? Ini saya ngomongnya yang seadanya aja ya. Loh ya iyalah ya. Ngomong masa nggak Dulu ada diadakan. ya, biar jelas lah gitu. Saya nggak suka bohong-bohong, orangnya apa adanya aja ya. Kalau diterima ayo, kalau nggak diterima berarti bukan rezeki saya gitu aja. Gini Mas, ceritanya ya, pertama-tama tuh saya dulu tahun 2011 pernah ke Hong Kong selama 8 bulan. Tapi anak masih kecil waktu itu, agak kurang sukses gitu kerjanya. Akhirnya saya pulang, dapat 1 tahun, saya pergi ke Taiwan. Habis itu ya jadi orang kaburan karena tergiur gajinya yang gede. Terus hampir 3 tahun saya ke Taiwan, saya pulang lah. Terus sekitar tahun 2017 saya pulang. Sampai sekarang tuh paspornya mati. Umur saya sekarang 44 tahun. 44 tahun? Ya, udah tua. Nah, terus? Tapi mungkin masih ada umur ini, kalau masih ada kesempatan pingin nyoba lagi untuk yang terakhir kalinya nih kayaknya nih. Terus? Ya, makanya ngehubungin Mas Sandro, kalau bisa bantu gitu, ingin proses lewat Mas Sandro gitu. Karena saya sering nonton YouTube-nya. Udah jelas pokoknya, bolak-balik tuh, sampai diputar-putar lagi, sampai udah diulang-ulang tuh, tetap saya tonton. Prosesnya sendiri sampean juga udah tahu? Udahlah. Ya prosesnya gimana kalau sama saya, kan ini bener-bener sampean nonton konten saya apa enggak gitu loh. Prosesnya benar. Gimana prosesnya? Prosesnya pun potongan 6 bulan. Kalau udah nunggu di rumah. Terus nanti ngisi formulir, tunggu dari Mas Sandro gitu kan. Siap. Terus nyiapin foto ukuran berapa kali berapa gitu kalau nggak salah. Terus memperkenalkan diri, kirimin itunya, SIJK-nya gitu. Ya benar. Sampai ingat. Terus tapi saya ya orang nonton terus setiap hari sambil giring kue, sayanya kan jualan kalau sore. Terus lanjut lagi terus. Tapi saya bahasanya lebih dominan ke Mandarin, Mas Sandro. Kalau Hong Kong itu bisa sih, cuman udah kurang lihai gitu. Nggak masalah. Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Enggak sih, gitu aja, cuman mohon bantuannya aja kalau Mas Sandro ada job gitu. Siapa tahu. Saya turunan Cina loh Mas Sandro. Nama saya ada tuh yang di WA itu. Ya nggak usah disebut. Iya. Oh ya udah, maaf. Ya maaf. Terus jadi gini, oke ya, kalau sudah jelas semuanya. Yang pertama adalah sampean kirimin KTP sampean Indonesia. Terus fotokopi paspornya sampean, ya terserah lah mau fotokopi mau apa, yang penting ada datanya di situ kebaca di WA ya. Foto by WA. Terus foto yang tadi sampean tahu, foto 3x4 apa 4x6 deh. Kata Mbak Yuli itu setengah badan kalau enggak ya? Ya setengah badan, pokoknya sampai ke kaki lah. Bukan ujung kaki yang kelihatan, pokoknya satu badan kelihatan, kaki kepotong nggak ada masalah. Kalau bisa satu kaki tambah boleh, nggak ada masalah, karena dia majikan mau tahu postur. Terus yang berikutnya adalah yaitu perkenalan sampean pakai bahasa Mandarin. Oke. Nanti biodatanya yang harus diisi nanti tak kirim dari saya. Terus sampean copy, terus sampean isi nama-nama semuanya. Nah nanti kalau udah jadi biodata, kita langsung sodorkan ke majikan-majikan. Jadi kalau sudah ada yang nelpon atau apa ya sampean prepare dan siap-siap. Terus ini satu, kalau di kontennya bojoku tidak diingatkan, kalau di kontenku usahakan setiap interview sampean punya rekaman. Oke. Nanti kalau sampean misalnya jadi dan sama majikan itu, kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diinterviewkan, kan sampean punya bukti. Iya. Nah, kalau sampean nggak punya bukti, gimana kita belainnya? Iya benar Mas. Jadi tanyakan rumahnya, isinya berapa, dan satu lagi yang paling penting adalah hari Minggu harus libur, atau 1 minggu sekali libur, nggak harus minggu sih. Pokoknya 6 hari kerja 1 hari libur. Saya mau menerapkan itu semua, mau butuh duit mau nggak,
pokoknya saya akan bilang 7 hari 1 hari libur. Jangan ngomong nggak libur. Orang sini nggak bisa dikasih hati. Aku ngomong kayak gitu ya. Kalau sudah kebiasa libur, terus sampean tanya juga kalau libur kira-kira aku boleh nggak kerja gitu loh. Iya. Itu tanya aja, jawabannya mereka apa gitu loh. Karena kebanyakan anak-anak yang di sini itu kalau minggu mau libur disuruh ini dulu, itu dulu. Gitu. Terus kalau libur tanyakan juga dari jam berapa sampai jam berapa. Detail aja nggak apa-apa. Jadi biar aku nggak seneng kalau ada orang banyak curhat. Aku libur masih disuruh kerja, aku libur masih begini jam segini gini. Aku bilang, dulu pas interview ngomong apa enggak, nyampein apa enggak. Kalau aku udah mesenin kayak gini, kalau besok lagi sampean curhat sama aku kan tinggal ngeplakin dasi. Iya benar Mas. Iya kan? Mendingan dipahitin. Nah, jadi kalau kita ini pahit ini. Dan Taiwan dan Hong Kong beda. Terus rekod sampean adalah kabur di Taiwan. Ini bisa kemungkinan terjadi di Hong Kong, sampean juga kabur. Makanya ini saya rekam, ini menjadi bukti saya. Suatu ketika sampean nggak ngerti ya, namanya orang itu dalam 5-10 menit itu bisa berubah. Ya betul Mas. Dan mudah-mudahan sih enggak lah Mas, udah tua juga, malu juga lah. Loh, enggak bisa begitu. Orang proses sama saya, sekali lagi proses sama saya, sudah nyampe Hong Kong dia enggak ngobrol sama saya, enggak nanya sama saya, main pergi begitu saja. Jadi orang-orang yang enggak beradab itu semua banyak. Tapi sekali lagi saya sudah menyampaikan di depan. Kalau saya menyampaikan di depan, kalau suatu saat ketemu sampean misalnya saya maki-maki dan semuanya, ya jangan marah. Kan saya sudah nyampein di depan gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Karena banyak juga orang yang terakhir ngobrol sama saya jualan cilok, kalau hujan itu nggak laku. Biasanya laku 50.000 sehari, sekarang cuma 10.000. Ngemis, Pak, bantu saya, Pak, tolong saya, Pak, gini Pak, gitu Pak. Sudah nyampe di Hong Kong, say hello aja, halo, kamu je urip nggak Ndro? Aku mau beliin kamu kopi apa pisang goreng, gitu aja nggak ada. Bukan berarti saya itu minta dihormati dan dihargai. Iya. Tapi nggak sesuai gitu. Jadi orang yang ngoyok di depan, karena saya dengar suara sampean itu kan kayak sampean itu bisa dibilang semangat, ya kan? Makanya saya nggak kepingin di belakang nanti, ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau saya mau dibohongi, dibodohin dan semuanya, sebenarnya saya nggak masalah sih, karena kembali lagi kan, kalau saya yang bohongin orang itu saya yang bermasalah, tapi kalau saya yang dibohongin sama orang yang bermasalah, orang itu bukan saya gitu kan, gitu nggak? Solusinya tuh seperti itu aja ya. Mudah-mudahan sih, saya juga nggak menjanjikan, dan saya selalu akan bilang setiap anak yang percaya proses dengan saya bahwa majikan semuanya jahat, majikan semuanya nggak baik. Yang bisa membuat majikan baik adalah sampean sendiri. Yang bisa membuat majikan lembut, yang membuat majikan baik, perhatian, itu atas apa yang sampean lakukan. Jadi bukan orang lain. Jadi saya rasa sih itu saja sih, wis clear, wis jelas. Sampean sudah nonton saya dari A sampai Z itu wis paham banget sih. Tinggal gitu aja. Nanti kalau sudah datanya nyampe, sama istri langsung didesain. Setelah didesain langsung nanti kalau ada yang telepon agent, dan sekali lagi agentnya nggak cuma satu Mbak, agentnya ada kalau nggak salah ini 9 atau 11. Jadi bisa jadi A nelpon, habis itu 2 jam lagi nelpon, bisa juga dalam 2 hari nggak ada yang nelpon sama sekali, bisa juga 1 hari 4 kali, bisa juga 1 hari cuma 1 kali, besok 1 lagi. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena kita nggak ngerti rezekinya sampean ada di mana, di agen siapa, dan PT-nya juga tidak bisa kita pastikan karena agennya banyak. Jadi PT-nya juga pasti beda-beda. Bisa dipahami nggak? Paham. Tapi proses itu tidak penting. Yang paling penting adalah ada majikan yang mau sampean. Kalau sampean nggak cocok, nggak srek, mending ngomong di depan. Jangan majikan sudah yes, sampean sudah diteleponin PT, sudah suruh bikin ini, bikin itu. Artinya kalau sampean sudah bikin ini, bikin itu, dan jalan sini, jalan situ, itu majikan sudah deal. Majikan sudah naruh uang. Jangan sampai sampean cancel. Kalau masih bisa hamil lagi ya pakai KB atau disarungi punyanya bojonya atau bagaimana lah.
Saya sudah janda dari tahun 2011. Ya, aku kan nggak ngerti, siapa tahu janda juga kan ada pacarnya kan, saya nggak ngerti toh Mbak. Ya enggak, Mas. Udah tua, malu sama anak. Ya intinya saya menyampaikan di depan, terlepas di belakang nanti tidak sesuai atau bagaimana dan seperti apa, yang penting saya sudah berusaha memberikan yang terbaik apa yang saya bisa. Saya rasa gitu aja sih. Ya, sampai Ya. tinggal kirim-kirim itu semuanya. Ya, Biar terima kita kasih. cepat proses dan Ya, ABCD. Dan sekali lagi ini majikan agak banyak isu bertebaran tentang biaya pengambilan CC dari Indonesia agak sedikit mahal, ditambahin lagi angkanya, makanya agak sedikit. Jadi kalau agak susah atau bagaimana, sampean sudah tak kasih info bahwa sekarang lagi ada rumor, lagi ada isu karena kemarin kedatangan Kementerian Tenaga Kerja dan para PT-PT ngajak ketemu agent di Hong Kong dan mereka berdiskusi, mereka akan menaikkan, ya mungkin itu kebijakan pemerintah kita, tapi agent pastinya kan orang Hong Kong mana ada yang mau bayarnya mahal. Jadi seperti itu. Jadi agak sedikit rumor ya, tapi bagaimanapun saya selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan salah memberikan rezeki buat hambanya. Betul. Amin, Mas. Kan kayak gitu. Ya wis, saya tunggu data. Mas Sandro juga ini lancar rezekinya, pada sehat semua, Mbak Yuli semuanya ya. Amin. Kami tunggu datanya supaya segera kita sodorkan ke majikan yang mau. Ya, terima kasih banyak ya Mas Sandro. Sehat selalu, sampai ketemu di Hong Kong. Saya tunggu di Hong Kong ya. Ya, amin Mas. Oke. Ya, baik. Yo, bye-bye. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, rumor majikan berat ngambil, rumor biaya penempatan juga mahal, tapi saya selalu yakin ya, sekali lagi saya selalu yakin rezeki itu tidak pernah salah sasaran. So bagaimana mengejar rezeki, tidak usah saya sampaikan kepada kalian semuanya, kalian pada tahu. Berusaha dan berjuang serta berdoa itu mengejar mimpi dan rezeki. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.